Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Saadah dengan NIM 2010105032. Saya adalah mahasiswa di IKIP Siliwangi pada program Magister Pascasarjana Pendidikan Masyarakat. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucap terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni yang pertama, Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana MPD, yang kedua, Dr. Insinyur Agus Hasbinur MMPD. Adapun judul penelitian saya ialah pengembangan model pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif dalam konteks pemberdayaan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini ialah adanya kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat dalam tiap tahun ke tahun, dan adanya program dari pemerintah sebagai solusi untuk pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, yakni program Keluarga Harapan. Namun, identifikasi hasil di lapangan setelah adanya program ini ialah yang pertama, warga penerima bantuan sosial PKH terus bergantung menunggu datangnya bantuan, tidak mandiri. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan program PKH, yaitu memberdayakan masyarakat miskin dengan mengubah kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua, warga penerima bansos PKH banyak yang terjerat rentenir, bank keliling, karena buruknya pengelolaan keuangan mereka. Hal ini diperburuk dengan maraknya aplikasi pinjaman berbasis online yang semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, warga penerima bansos PKH berperilaku konsumtif, padahal tujuan PKH ini adalah untuk mengeluarkan warga dari lingkaran kemiskinan. Namun, banyak di antara mereka tidak mampu menyisihkan bantuan tersebut sebagai modal usaha. Yang terakhir, warga penerima bantuan sosial PKH berperilaku cenderung kurang antusias terhadap proses edukasi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping PKH dan ingin segera mendapatkan hasil. Perilaku tersebut tidak sabar dan membuat masyarakat tidak mampu keluar dari siklus kemiskinan, dan hal ini diturunkan ke generasi selanjutnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimanakah kondisi objektif tingkat literasi keuangan keluarga penerima manfaat program PKH di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun. Yang kedua, bagaimanakah pengembangan model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun. Yang ketiga, bagaimanakah efektivitas model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi, Cidaun. Tujuan umumnya ialah untuk mengembangkan model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi, Cidaun. Ya, tujuan khususnya yaitu mengetahui kondisi objektif tingkat literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi Cidaun. Yang kedua, mengembangkan model pelatihan partisipatif untuk meningkatkan literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi Cidaun. Yang ketiga, yang C, mengetahui efektivitas model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi Cidaun.
Adapun manfaat penelitian ini, manfaat teoritisnya ialah mengetahui pengembangan model pelatihan partisipatif secara teoritik dan aplikatif akan lebih ditekankan pada peningkatan literasi keuangan masyarakat penerima manfaat PKH. Adapun manfaat praktis ialah dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menerima program keluarga harapan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, adapun paradigma penelitian ini ialah proses awalnya penelitian itu masih kurangnya tingkat literasi keuangan keluarga penerima bansos di Desa Kertajadi. Adapun yang saya teliti ialah masyarakat penerima bansos sosial PKH di Desa Kertajadi dengan proses yaitu menggunakan model pelatihan berbasis partisipatif untuk meningkatkan literasi keuangan keluarga. Hasil akhirnya diduga melalui model pelatihan berbasis partisipatif, warga penerima bansos PKH dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik. Adapun kajian teorinya, yang pertama, menurut Sujana tahun 2025 halaman 78, pengembangan model pelatihan adalah terdapat 10 langkah atau dikenal dengan model pelatihan partisipatif ini, yakni langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar, perumusan tujuan pelatihan, penyusunan program pelatihan, penyusunan alat evaluasi awal dan akhir. Alat evaluasi awal dan akhir ini digunakan adalah pretest, latihan untuk pelatih, pelaksanaan kegiatan pelatihan, memanfaatkan bahan ajar, dan menerapkan metode dan teknik pelatihan, mengimplementasikan proses latihan, melaksanakan evaluasi terhadap proses pelatihan. Yang kedua, menurut Nugroho tahun 2001, pemberdayaan merupakan satu strategi untuk pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan asas kerakyatan, di mana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir. Adapun menurut Miftahul Khair tahun 2018 tentang literasi keuangan ialah literasi keuangan merupakan kemampuan untuk secara efektif mengevaluasi dan mengelola keuangan seseorang dalam rangka untuk membuat keputusan hemat untuk mencapai tujuan hidup dan mencapai kesejahteraan sosial, kesejahteraan finansial. Metode penelitiannya, yang pertama, metode ini menggunakan metode research and development dari Board and Gall. Adapun subjek penelitiannya ialah penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, dengan lokasi penelitian di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun. Adapun instrumen pengumpulan datanya ialah menggunakan teknik wawancara, angket, dokumentasi, dan tes. Tahapan alur model pelatihan berbasis partisipatif dalam konteks pemberdayaan. Yang pertama ialah melakukan identifikasi masalah. Dalam identifikasi ini melakukan kajian kebutuhan, potensi dan masalah atau masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, perencanaan kegiatan. Di dalam perencanaan kegiatan ini terdapat proses pemberdayaannya. Yang selanjutnya, pelaksanaan kegiatan yaitu melaksanakan program yang sudah direncanakan itu dengan tujuan dapat meningkatkan tadi proses literasi keuangannya. Yang terakhir, kemudian ada evaluasi hasil dari kegiatan. Adapun hasil penelitian ini ialah yang pertama, kondisi objektif tingkat literasi keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kertajadi sebelum mengikuti pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif berdasarkan hasil temuan dari penelitian tergolong kategori kurang. Yang kedua, pengembangan model pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif untuk meningkatkan literasi keuangan penerima manfaat program PKH ini dirancang menggunakan desain research and development
development. Yang ketiga, model pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif ini dikembangkan melalui sintak atau langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan pengembangan model pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif. Yang kedua, perumusan tujuan pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif. Yang ketiga, penyusunan program kegiatan pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif. Yang keempat, pelatihan kegiatan pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif. Yang kelima, penilaian proses dan hasil literasi keuangan berbasis partisipatif. Yang ke adapun validasinya terhadap model pelatihan ini dilakukan oleh ahli pemberdayaan dan dari narasumber pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif. Adapun model akhir yang saya kembangkannya adalah seperti di sini gambarnya. Yang pertama ada inputnya. Inputnya ini adalah sumbernya yaitu dari fasilitator dan bahan ajar. Serta prosesnya yaitu pelatihannya. Pelatihannya itu menggunakan tadi ada perencanaan, yakni identifikasi kebutuhan masalah, kebutuhan, penyisiapan sumber belajar, penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian ada bedah masalah setelah prosesnya itu dari teori ini, kemudian direfleksi, dan terakhir evaluasi. Outputnya yaitu adalah kemampuan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan meningkatnya literasi keuangan pada penerima bansos tersebut. Nah, hasil yang dicapai ialah peserta dapat menerapkan rancangan pelatihan yang telah disusun. Peserta aktif dalam pelaksanaan pelatihan dan aktif dalam sesi praktik, tanya jawab dan bedah masalah. Peserta mengenal literasi keuangan berbasis partisipatif melalui materi yang diberikan narasumber. Peserta pelatihan dapat memahami bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan dapat melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Nah, di sini adalah salah satu gambar kegiatan pelatihan bersama warga. Nah, adapun hasil efektivitas, bagaimanakah hasil efektivitas pengembangan model ini? Yaitu adanya peningkatan warga dari hasil pretestnya, warga yang rata-rata dengan nilainya masih di bawah, dan post-test warga yang mencapai hasil nilainya maksimal. Artinya dengan nilai ini warga itu terjadi peningkatan itu dari proses literasi keuangannya. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini ialah model pelatihan literasi keuangan berbasis partisipatif ini menunjukkan adanya peningkatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.